Halo semuanya, Pak John dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang energi green atau energi hijau. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok C. Yang pertama, yakni saya sendiri, Gerardus Axel dengan NIM 076, lalu ada Niluh Wina dengan NIM 077, lalu ada Yohan Benito dengan NIM 080, dan yang terakhir ada Hermita Lintang dengan NIM 084. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian apa sih yang dimaksud tentang energi hijau. Energi hijau dapat diartikan sebagai semua jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam, seperti sinar matahari, angin, ataupun air. Dan itu sering berasal dari sumber energi terbarukan, meskipun ada beberapa perbedaan antara energi terbarukan dan juga energi hijau yang akan kita bahas kali ini. Kunci dari sumber daya energi ini adalah bahwa mereka tidak merusak lingkungan melalui faktor-faktor seperti pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Lalu bagaimana cara kerjanya? Sebagai sumber energi hijau seringkali berasal dari teknologi energi terbarukan seperti energi surya, tenaga angin, energi panas bumi, biomasa, dan juga tenaga air. Masing-masing teknologi ini bekerja dengan cara yang berbeda. Apakah itu dengan mengambil tenaga dari matahari seperti panel surya, atau menggunakan turbin angin atau aliran air untuk menghasilkan energi. Dan apa artinya? Artinya, agar dapat dianggap energi hijau, sumber daya tidak dapat menghasilkan polusi seperti yang ditemukan pada bahan bakar fosil. Artinya, tidak semua sumber energi yang digunakan oleh industri energi terbarukan berwarna hijau. Misalnya, pembangkit listrik yang membakar bahan organik dari hutan lestari mungkin dapat diperbarui, tetapi belum tentu ramah lingkungan, karena CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran itu sendiri. Sumber energi hijau biasanya diisi ulang secara alami, berbeda dengan sumber bahan bakar fosil seperti gas alam ataupun batu bara yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk berkembang. Sumber hijau juga sering menghindari operasi penambangan atau pengeboran yang dapat merusak ekosistem. 6 jenis sumber utamanya. Pertama yaitu tenaga surya. Tenaga surya biasanya diproduksi menggunakan sel fotovoltaik yang dapat menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Kedua yaitu tenaga angin. Tenaga angin sangatlah cocok untuk lokasi lepas pantai dan di tempat ketinggian. Energi angin menggunakan kekuatan aliran udara di seluruh dunia untuk dapat mendorong turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Ketiga yaitu tenaga air. Tenaga air juga dapat dikenal sebagai PLTA. Jenis energi hijau ini menggunakan aliran air yang berada di sungai, bendungan, atau tempat lainnya yang dapat menghasilkan listrik. Keempat yaitu energi panas bumi. Jenis tenaga ramah lingkungan ini menggunakan energi panas yang tersimpan tepat di bawah kerak bumi. Meskipun sumber daya ini membutuhkan pengeboran untuk mengaksesnya, dengan demikian mempertanyakan dampak lingkungannya. Ini adalah sumber daya yang sangat besar yang pernah dapat dimanfaatkan. Kelima yaitu biomasa. Sumber daya terbarukan ini juga perlu dikelola dengan hati-hati agar benar-benar dilabeli sebagai sumber energi hijau. Pembangkit listrik biomasa menggunakan limbah kayu, serbuk gergaji, limbah pertanian organik yang mudah terbakar untuk menghasilkan energi tersebut. Terakhir yaitu biofuel. Daripada membakar biomasa seperti yang disebutkan di atas, bahan organik ini dapat diubah menjadi bahan bakar seperti etanol dan biodiesel. Setelah memasok hanya 2,7% bahan bakar dunia untuk transportasi pada tahun 2010, biofuel diperkirakan memiliki kapasitas untuk memenuhi lebih dari 25% permintaan bahan bakar transportasi global pada tahun 2050. Bahkan, ketika siklus hidup penuh sumber energi hijau dipertimbangkan, mereka melepaskan gas rumah kaca jauh lebih sedikit daripada bahan bakar fosil, serta tingkat polutan udara yang sedikit atau rendah.
Ini tidak hanya baik untuk planet ini, tetapi juga lebih baik untuk kesehatan manusia dan hewan yang harus menghirup udara. Energi hijau juga dapat menghasilkan harga energi yang stabil, karena sumber ini sering diproduksi secara lokal dan tidak terpengaruh oleh krisis geopolitik, lonjakan harga, atau gangguan rantai pasokan. Manfaat ekonomi juga mencakup penciptaan lapangan kerja dalam membangun fasilitas yang seringkali melayani masyarakat tempat pekerja dipekerjakan. Energi terbarukan menciptakan 11 juta pekerjaan di seluruh dunia pada tahun 2018. Dengan jumlah ini akan terus bertambah seiring upaya kami untuk memenuhi target seperti nol bersih. Karena sifat produksi energi lokal melalui sumber seperti tenaga surya dan angin, infrastruktur energi lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada sumber terpusat yang dapat menyebabkan gangguan serta kurang tahan terhadap perubahan iklim terkait cuaca. Energi hijau juga merupakan solusi berbiaya rendah untuk kebutuhan energi di banyak bagian dunia. Ini hanya akan meningkatkan karena biaya terus turun. Semakin meningkat aksesibilitas energi hijau, terutama di negara berkembang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh green energy. Ada banyak contoh green energy yang digunakan saat ini, mulai dari produksi energi hingga pemanasan termal untuk bangunan di luar jalan raya dan transportasi. Banyak industri sedang menyelidiki solusi ramah lingkungan dan berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, ada pemanasan dan pendinginan pada bangunan. Solusi green energy digunakan untuk bangunan mulai dari blok kantor besar hingga rumah penduduk. Ini termasuk pemanas air surya, boiler berbahan bakar, biomasa, dan panas langsung dari panas bumi, serta sistem pendingin yang ditenagai oleh sumber terbarukan. Yang kedua, ada proses industri. Panas terbarukan untuk proses industri dapat dijalankan menggunakan biomasa atau listrik terbarukan. Hidrogen sekarang menjadi penyedia besar energi terbarukan untuk industri semen, besi, baja, dan kimia. Yang ketiga, terdapat transportasi. Biofuel berkelanjutan dan listrik terbarukan semakin banyak digunakan untuk transportasi di berbagai sektor industri. Otomotif adalah contoh nyata karena kemajuan elektrifikasi untuk menggantikan bahan bakar fosil. Sekian presentasi dari kelompok C.